Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Mari saya ajak Anda semua untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Dalam bacaan Injil hari ini, pada pesta Santo Matias Rasul, kita mendengar Yesus mengajak Anda dan saya untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus mengatakan, "Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku." Kita harus menuruti perintah Tuhan. Tidak sekedar menjadi murid, tapi kita tinggal di dalam Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Dia sumber kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan karya-karya besar tanpa kita tinggal bersama dengan Dia, tanpa kita mengalami terlebih dahulu cinta, belas kasih, dan kerahimannya. Maka dari itu Dia mengajak Anda dan saya untuk bisa menjadi pewarta-pewarta yang baik. Kamu harus tinggal dulu bersama dengan saya, supaya kamu mengalami cinta dan belas kasih-Ku. Setelah itu kamu boleh mewartakan cinta dan belas kasih-Ku dari pengalaman tinggal bersama dengan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan demikian supaya sukacitanya ada di dalam kita dan sukacitanya menjadi penuh di dalam hidup kita. Kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan, kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tidak hanya sekedar berkata-kata. Kita tinggal di dalam Dia supaya kita juga bisa menghargai orang lain. Kita tidak bisa menuntut orang lain menghargai kita, memahami perasaan kita, tanpa kita menghargai orang lain atau memahami perasaan orang lain dalam hidup kita. Maka kita diajak oleh Yesus untuk tinggal, supaya kita tinggal bersama dengan Dia dan merasakan cintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan tinggal bersama Tuhan, kita akan berbuah limpah. Orang tidak bisa berbagi dengan orang lain kalau orang tidak tinggal bersama dengan Dia. Orang tidak punya sesuatu. Maka untuk bisa berbagi, kita harus punya sesuatu dulu. Kita harus mengalami pengalaman tinggal bersama dengan Dia, pengalaman suka duka kita bersama-sama dengan Dia, baru kita bagikan itu dengan orang lain. Tanpa tinggal dengan Dia, kita tidak mampu melakukan apapun.
Tanpa tinggal dengan Dia, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi justru tinggal dengan Dia, kita menggunakan kasih dan belas kasih Tuhan. Dan Dia menjadikan kita pengikut-pengikutnya dan perpanjangan tangannya. Kita bukan orang hebat. Maka kita diajak oleh Tuhan, kamu bukan apa-apa, tinggal dulu bersama dengan saya. Supaya kamu punya sesuatu untuk bisa dibagikan oleh orang lain. Tinggal bersama saya, dengarkan firman saya, supaya kamu mampu menghalau keinginan-keinginan manusiawimu, dan membiarkan keinginan ilahi berkuasa dalam dirimu, agar engkau menjadi pewarta-pewarta yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan juga mengajak kita untuk mengasihi satu sama lain. Kita harus saling memahami. Kita tidak bisa menuntut orang lain terus memahami kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain harus menghargai kita tanpa kita menghargai dan memahami perasaan orang lain. Cinta adalah saling memahami, menghargai, mendukung. Nah, itulah cinta. Maka Tuhan mengajak kita, kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan? Karena kita tinggal bersama dengan Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, tanpa tinggal bersama dengan Tuhan, bebanmu akan semakin berat. Anda tidak bisa menjadi pewarta yang hebat. Anda harus tinggal bersama dengan Dia. Anda harus mencas dirimu dengan Dia, supaya punya power untuk bisa dibagikan dengan orang lain. Supaya tidak sekedar kata-kata, tapi kekuatan yang berasal dari Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan Anda. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, apakah kita mau tinggal bersama dengan Dia? Supaya kita punya kekuatan yang penuh untuk bisa kita bagikan bagi orang lain. Maka mari Bapak Ibu, sebelum kita menjadi pewarta-pewarta yang baik, kita tinggal bersama dengan Dia, kita berdoa bersama dengan Dia, maka Dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha luhur dan maha mulia, curailah selalu keluarga kami dengan kurnia ilahi-Mu. Semoga berkat doa restu Santo Matias, kami Kau perkenankan ikut serta dalam kebahagiaan para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.